Problem seorang sales yang paling umum kita temui adalah di mana yang namanya kehabisan daftar nama, atau di mana lagi ya biasanya kita mencari orang untuk kita bisa tawarkan. Ya, market mana lagi yang kita harus sasar, atau market mana lagi yang kita harus kembangkan sehingga kita bisa membuat penjualan kita lebih meningkat lagi. Nah, Bapak Ibu, di dalam sesi kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya, cara yang jitu begitu Bapak Ibu ya, untuk kita bisa memperluas, mengenlarge, mengekspand market kita. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Hai Bapak Ibu semua, ya tak terasa Bapak Ibu kita sudah memasuki ya bulan keempat loh di tahun ini, bulan April. Ya luar biasa sekali Bapak Ibu, ketika kita memasuki tahun 2021 ternyata sangat panjang perjalanannya begitu ya, dan begitu panjangnya ternyata kita alami sangat singkat. Ya hanya 3 bulan itu terasa cepat sekali. Nah, apa Bapak Ibu yang sudah Anda lakukan selama ini? Ya, harapan saya Bapak Ibu Anda sudah mulai mencapai sedikit ya perjalanan daripada setiap goal Anda di tahun ini. Karena kalau tidak Bapak Ibu, waktunya Anda untuk bisa evaluasi diri dan refleksi begitu ya. Apa yang harus saya lakukan lebih lagi, apa yang harus saya rubah begitu. Nah, Bapak Ibu kembali lagi bersama saya Hendy Lianto Bapak Ibu di dalam sesi kali ini. Ya, Bapak Ibu semua, kita akan membahas bagaimana sih cara jitu kita mengembangkan market. Bagaimana cara jitu kita kembangkan pasar kita di luar sana sehingga penjualan kita menjadi lebih luas lagi, penjualan kita bisa meningkat dan lebih baik lagi Bapak Ibu, omset kita akan meroket begitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kalau kita belajar tentang pengembangan market, ya kita tidak bisa ya memungkiri ada yang namanya pasar alami atau natural market Anda sendiri. Nah, sudahkah Bapak Ibu pasar alami atau natural market itu Anda garap semua? Ya, terkadang banyak seorang sales berpikir bahwa ya semua saya sudah tawarkan Pak. Ya Coach Hendy, semua saya sudah tawarkan Pak. Apakah betul semua sudah ditawarkan? Biasanya saya dulu bertanya kepada tim saya, apakah betul Anda sudah melakukan semua pasar-pasar alami? Orang-orang yang Anda kenal begitu Bapak Ibu, entah dari keluarga, entah dari sahabat, entah dari rekan-rekan kerja Anda, entah dari teman-teman mungkin di gereja, di pengajian, teman-teman satu hobi mungkin di klub basket, di komunitas Anda begitu, atau mungkin teman-teman di gym begitu ya. Nah, itu teman satu hobi. Ya, sudahkah betul-betul Anda menawarkan mereka semua? Terkadang seorang sales hanya berpikir semua sudah saya tawarkan. Padahal kalau saya tanya apakah betul semua itu berapa? Maksud kamu berapa orang? Ya kayaknya sih baru 10 orang Pak begitu. Nah, itu yang terjadi. Semua itu baru 10 ternyata. Menurut mereka, menurut tim kita, menurut tenaga pemasar, atau menurut kita sendiri Bapak Ibu, ternyata 10 orang itu sudah semuanya dari dunianya kita. Ya, nah itu adalah satu hal yang ingin saya bagikan di awal Bapak Ibu. Kita perhatikan natural market kita, ya pasar alami kita, sudahkah semuanya kita list, kita bikin daftar namanya ya, dan kemudian kita coba tawarkan produk dan jasa yang ingin kita kembangkan, atau apapun itu produk dan jasa yang ingin kita jual Bapak Ibu, jangan lupa. Nah, kalau memang Bapak Ibu semua Anda sudah ya Bapak Ibu ya menawarkan begitu ya yang namanya pasar alami atau natural market kita, tentunya bagaimana saat ini kita bisa mengenlarge, kita mengekspand market kita di luar sana. Bapak Ibu, ada beberapa cara yang ingin saya bagikan Bapak Ibu yang mungkin sebagian dari antara Anda mungkin lupa. Ya, saya hanya ingin merimain saja saat ini, karena sebenarnya ini hal-hal yang sederhana, hal-hal yang basic, tetapi ketika kita diingatkan kembali, mungkin ini menjadi refreshment buat Anda, dan juga ini menjadi satu ide-ide baru, aha moment yang mungkin akan muncul begitu ya setelah Anda mendengarkan video ini. Makanya jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, buat Anda yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe channel saya ya, setiap minggunya bertambah. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah mendukung channel ini semakin besar lagi, dan terima kasih sekali untuk supportnya buat Anda yang selalu menonton ya video saya. Semoga bermanfaat dan memberikan berkat buat Anda semua. Nah, Bapak Ibu, setelah dari pasar natural atau pasar alami kita, saran saya pasar yang berikutnya yang mungkin kita harus kembangkan adalah pasar referensi daripada customer existing ya, daripada pelanggan-pelanggan yang sudah pernah membeli produk Anda, atau nasabah-nasabah yang pernah
menjadi nasabah setia Anda begitu ya. Nah, jangan lupa kita harus bisa mengembangkan, mengekspand daftar nama kita daripada referensi Bapak Ibu. Makanya di referensi ini erat sekali kaitannya dengan after sales sebenarnya. Nah, kalau Anda ingin belajar mengenai after sales, kenapa penting, Anda silahkan klik video di atas ini Bapak Ibu tentang after sales. Dan setelah Bapak Ibu kita melakukan after sales yang baik, ya bagaimana cara meminta referensinya juga silahkan Bapak Ibu Anda bisa lihat video juga yang sebelumnya. Saya sudah membahas tentang referensi, bagaimana caranya meminta referensi. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita lupa bahwa referensi itu harus kita minta. Ya, poinnya di sini adalah jangan menunggu ya buyer kita atau pelanggan kita untuk memberikan referensi sama Anda. Kalau mereka memberikan referensi good, Bapak Ibu, berarti itu sudah sangat bagus sekali. Tetapi kalau tidak, kita yang harus secara aktif jemput bola, tanya kepada mereka. Bahkan sebenarnya referensi ini bukan hanya kita minta pada mereka yang sudah menjadi mungkin pelanggan kita, customer kita Bapak Ibu ya. Tetapi buat mereka yang mungkin masih berpikir-pikir, buat mereka yang mungkin mereject kita, menolak kita, kita minta. Saya percaya Bapak Ibu asalkan Anda menawarkan dengan profesional, dengan baik, dengan niat yang tulus, pasti mereka ingin memberikan referensi. Jadi Bapak Ibu, pasar yang harus Anda kembangkan adalah pasar referensi. Karena apa? Pasar referensi itu sangat powerful Bapak Ibu, silahkan. Ya, Anda secara aktif meminta referensi ya daripada pelanggan-pelanggan yang sudah pernah membeli produk dan jasa Anda. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pengembangan market di zaman sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan market melalui yang namanya sosial media atau media sosial, medsos begitu ya. Nah, media sosial Bapak Ibu seperti Instagram zaman sekarang mungkin number one ya untuk kita bisa mengembangkan market dengan lebih fleksibel. Kemudian ada Facebook begitu ya. TikTok juga bisa, tetapi TikTok agak lebih shortcut begitu ya dan simple-simple. Jadi sebenarnya Instagram dengan Facebook itu lebih tepat sih menurut saya untuk kita mengembangkan market kita. Bagaimana Bapak Ibu caranya kita mengembangkan market? Nah, caranya yang paling sederhana adalah kita sering-sering like dan komen. Begitu Bapak Ibu, like dan komen kepada siapa? Kepada mungkin relasi-relasi kita, kepada orang-orang yang mungkin belum kita kenal, kita lihat gitu ya. Orang yang mungkin baru kita temui di media sosial, kita lihat mungkin dari explore begitu ya. Oh, ternyata orang ini bisa jadi pasar potensial saya nih. Ya, kita mungkin bisa DM dia begitu dengan cara, tapi sebelum DM kita like dulu, kita follow dia punya account dulu begitu ya. Dan kemudian kita sering-sering komen, bagus fotonya, ya bagus, anaknya lucu ya, dan lain-lain. Oh, tuh pekerjaannya luar biasa ya, banyak memberikan dampak buat banyak orang misalkan begitu. Nah, itu contohnya. Dari like dan komen itu lama-lama ketika Anda DM, Anda bisa ngobrol, minta nomor WA, dan terjadilah proses penjualan begitu ya Bapak Ibu ya. Siklus penjualan itu terus berjalan begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Nah, ketika kita melihat pasar potensial di media sosial Bapak Ibu, tipsnya adalah apa? Ya, Bapak Ibu Anda lihat kompetitor Anda atau orang-orang di bidang Anda yang lebih maju daripada Anda, yang followernya di Instagram atau di Facebook lebih banyak daripada Anda. Nah, coba Anda buka akunnya dia, ya kompetitor yang lebih hebat atau mungkin sebidang dengan Anda, tetapi mereka mungkin ada mirip bidangnya dengan Anda, tetapi mereka followernya jauh lebih besar daripada Anda. Nah, biasanya saya suka follow ya. Dan tips dari sini adalah ketika Anda lihat followernya mereka, nah disitulah pasar potensial Anda, karena bidangnya sama kan dengan Anda. Nah, misalkan Anda ada di bidang kuliner, Anda lihat Anda kuliner misalkan jualan ayam goreng. Nah, siapa ayam goreng di sebelah juga yang jualannya laris. Nah, kita bisa lihat akun Instagramnya dia dan followernya. Nah, kita bisa jadikan itu pasar. Dengan cara apa? Nah, itu makanya kita follow mereka dulu. Atau bisa juga kita DM dia, atau kita bisa like dan komen postingannya begitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya melihat pasar potensial kita adalah lihat pesaing kita, atau mungkin di bidang lain yang sejenis yang ada hubungannya dengan kuliner, misalnya dengan ayam goreng, ya mungkin burger begitu ya, atau mungkin nasi liwet begitu. Itu masih sama-sama dunia kuliner kan begitu ya. Nah, Anda bisa lihat nasi liwet di kota Anda yang terkenal siapa begitu. Nah, itu pasar potensial daripada bisnis Anda Bapak Ibu, kita bisa melihat ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya pasar potensial lagi yang kita bisa kembangkan adalah yang saya sebut biasanya dengan pasar kreatif. Ya Bapak Ibu, pasar kreatif ini adalah pasar yang betul-betul kita tidak pernah tahu. Contohnya adalah job fair misalkan gitu ya, atau adanya suatu event di komunitas tertentu, atau Anda bisa masuk ke satu komunitas baru yang belum Anda
kenal Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa menjadi satu pasar kreatif orang-orang yang benar-benar Anda tidak tahu. Ya, terkadang yang namanya pasar kreatif ini juga kita sebut dengan canvassing Bapak Ibu atau prospecting. Ya, kita menawarkan seseorang yang belum kita kenal. Nah, itu caranya mengekspand atau mengenlarge market kita Bapak Ibu ya. Biasanya canvassing itu yang paling harus kita perhatikan adalah mental. Kita harus bisa kuat mental. Contohnya Anda datang ke satu mall, begitu ya, Anda bawa formulir survei, Anda datangi satu-satu orang yang sedang mungkin baru selesai makan atau mungkin yang hilir mudik di depan Anda minta waktunya, Pak, Bu, perkenalkan saya Hendy, saya dari perusahaan ini ABC misalkan ya, dan saya ingin memberikan survei hanya 1-2 menit aja, boleh Pak? Ya, kebetulan ini ada merchandise, ada goodie bag dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ kan Anda bisa minta nomor WA-nya dia. Alamatnya Anda mungkin tahu, tinggal di mana, pekerjaannya apa dari formulir survei tersebut. Nah, itulah bank name yang bisa Anda tambahkan. Itu canvassing yang benar-benar liar begitu saya bilangnya, canvassing yang di mall lah, di jalan dah gitu ya, atau mungkin di rumah sakit lah, dimanapun begitu ya, di debt store begitu ya. Nah, Anda bisa minta atau di supermarket gitu. Nah, itu tapi Anda tentu harus minta izin dulu sama orang yang memiliki gedung tersebut kan begitu ya, atau mallnya atau apapun supermarketnya. Nah, tetapi biasanya yang paling terorganisir bisa ikut seperti job fair begitu ya, atau pekan raya begitu ya, atau mungkin Anda ikut suatu komunitas tertentu. Nah, disitulah Anda mungkin bisa saling berkenalan dan disitulah Anda mulai bisa mengembangkan market Anda. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya pikir saya bisa bagikan di sesi kali ini. Ya, jangan lupa referensi ya, sosial media dan juga pasar-pasar kreatif dan seperti cara-cara canvassing di luar. Walaupun perlu mental yang luar biasa, itu adalah satu market yang baru. Anda akan terkejut Bapak Ibu, pengalaman saya bahwa dari pasar-pasar yang baru ini, dari referensi pasar yang kreatif, canvassing begitu ya, dan media sosial, Anda akan terkejut sekali melihat bagaimana market Anda bertumbuh dan ternyata mereka bisa membeli dan ternyata pembeliannya pun mengejutkan kita loh Bapak Ibu kadang-kadang. Ya, karena apa? Dari situlah ternyata banyak pasar-pasar potensial yang tidak kita pernah pikirkan dan mereka membeli sama kita. Dicoba Bapak Ibu ya, dicoba oleh Anda sendiri dan silahkan komen ya apabila ada hal-hal yang ingin Anda komentar, responnya seperti apa. Dan Bapak Ibu, bagi Anda yang belum subscribe, saya lagi silahkan subscribe dan terima kasih. Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam seri-seri sales dan marketing penjualan berikutnya. Semoga sesi ini bermanfaat buat Anda semua. Sukses selalu buat Anda.